Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan pemrosesan bahasa alami di bidang sentimen analisis. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengenalan NLP, yang kedua ada penjelasan sentimen analisis, yang ketiga ada sentimen analisis, ada tipe-tipe sentimen analisis, ada cara kerja sentimen analisis, dan yang keenam, yang terakhir ada contoh tools sentimen analisis. Selanjutnya, apa itu NLP? NLP ini merupakan proses pembuatan model komputasi dari bahasa sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dan komputer, dengan perantaraan bahasa alami yang dipakai oleh manusia. NLP memodelkan pengetahuan terhadap bahasa baik dari segi kata, bagaimana kata-kata bergabung menjadi suatu kalimat, dan konteks kata dalam kalimat. Nah, menurut pendiri NLP Richard Bandler, NLP ini merupakan pola komunikasi internal untuk mengubah perilaku secara mental dan emosional. Dan menurut John Grinder, NLP ini merupakan strategi mempercepat proses belajar, mendeteksi dan memanfaatkan berbagai pola yang ada di dunia. Nah, perlu kalian ketahui bahwa NLP ini lahir pada tahun 1970-an oleh Dr. Richard Bandler dan Dr. John Grinder, PhD. Bandler ini merupakan mahasiswa jurusan matematika yang tertarik terhadap ilmu komputer, sedangkan Grinder adalah profesor bidang linguistik di Universitas California. Sentimen analisis. Sentimen analisis ini merupakan penggunaan teks analisis untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Nah, bisa kita bayangkan terjadi di kehidupan kita juga setiap hari bahwa internet ini dibanjiri oleh jutaan atau bahkan sampai miliaran data dari berbagai sumber. Si sentimen analisis ini berperan sebagai alat yang dapat menghubungkan seluruh data tersebut. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh masukan inti dari pengguna atau konsumen secara efisien. Selanjutnya, peran penting sentimen analisis. Sentimen analisis merupakan salah satu bidang dari Natural Language Processing atau sering juga disebut NLP, yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Informasi berbentuk teks saat ini biasanya banyak terdapat di internet dalam format forum, blog, media sosial, serta situs-situs yang di dalamnya berisi review. Dengan bantuan sentimen analisis, informasi yang tadinya tidak terstruktur dapat diubah menjadi data yang lebih terstruktur. Lalu data tersebut dapat menjelaskan opini masyarakat mengenai produk, merek, layanan, politik, atau topik lainnya. Bisa juga perusahaan, pemerintahan, maupun bidang lainnya. Kemudian si data tersebut itu dimanfaatkan untuk membuat analisis marketing, review produk, umpan balik produk, dan layanan masyarakat. Guna menghasilkan opini yang dibutuhkan, sentimen analisis tidak hanya harus bisa mengenali opini dari teks. Proses yang juga disebut sebagai opini mining ini juga perlu bekerja dengan mengenali 3 aspek berikut. Yang pertama,
ada subjek, yaitu topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua ada polaritas, apakah opini yang diberikan bersifat positif atau negatif. Yang ketiga ada pemegang opini, yaitu sumber utama atau seseorang yang mengeluarkan opini tersebut. Sentimen analisis kemudian akan membedakan teks menjadi dua kategori, yakni fakta dan opini. Fakta merupakan ekspresi objektif mengenai sesuatu, sementara opini adalah ekspresi subjektif menggambarkan sentimen perasaan maupun penghargaan terhadap suatu hal. Tipe-tipe sentimen analisis. Ada beragam jenis analisis sentimen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi respon pengguna, mulai untuk melihat polaritas terhadap hingga mengidentifikasi niat pengguna. Nah, beberapa sentimen analisis itu antara lain, yang pertama ada Van Grained sentimen analisis. Analisis sentimen yang satu ini merupakan salah satu jenis yang paling umum. Biasanya Van Grained ini fokusnya ada pada tingkat polaritas pendapat. Nah, tipe analisis sentimen ini biasanya akan mengelompokkan respon atau pendapat ke dalam beberapa kategori, seperti sangat positif, agak positif, netral, agak negatif, dan negatif gitu. Nah, yang kedua ada intense sentiment analysis. Nah, intense sentiment analysis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali lebih dalam motivasi di balik pesan pengguna untuk melihat apakah itu termasuk keluhan, saran, pendapat, pertanyaan, atau justru penghargaan terhadap produk atau layanan yang kita gunakan gitu. Nah, tipe-tipe sentimen analisis yang ketiga ini adalah aspect based sentiment analysis. Di sini kita dapat berfokus pada elemen-elemen yang lebih spesifik dari produk atau layanan kita. Nah, analisis sentimen berbasis aspek ini juga memungkinkan kita menghubungkan sentimen spesifik dengan berbagai aspek produk atau layanan kita. Terus kita lanjut ke cara kerja sentimen analisis. Cara kerja sentimen analisis dalam mengambil data dapat dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada klasifikasi, yang kedua ada evaluasi, dan ketiga ada visualisasi hasil. Nah, yang pertama klasifikasi. Pertama, mesin perlu mengklarifikasikan data yang dinilai sebagai opini dari sebuah teks. Ada 3 klasifikasi dalam metode analisis sentimen yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada machine learning, ada location based, campuran. Machine learning yaitu fitur-fitur di dalamnya dapat mengenali sentimen atau sudut pandang seseorang dalam sebuah teks. Metode machine learning juga kini bahkan semakin bertambah populer gitu, karena dapat dinilai representatif. Nah, yang kedua ada location based. Ini menggunakan bahasa kata yang dinilai dengan skor pluralitas untuk mengetahui tanggapan masyarakat, pengguna, konsumen mengenai suatu topik. Keunggulannya adalah tidak memerlukan data pelatihan, tapi kelebihannya juga adalah banyak kata yang belum termuat dalam leksikon, jadi belum komplit gitu. Nah, yang ketiga ada campuran. Di campuran ini menggabungkan metode machine learning dan leksikon. Kendati jarang digunakan, metode ini biasanya memberikan hasil yang lebih menjanjikan. Yang kedua ada evaluasi. Setelah data terklarifikasi, metode analisis sentimen berikutnya adalah menggunakan matrik evaluasi seperti precision, recall, F-score, dan akurasi. Proses ini juga melibatkan pengukuran rata-rata seperti makro, mikro,
F1 score tertimbang untuk menangani data yang masuk ke dalam 2 klasifikasi atau lebih. Metrik yang digunakan didasarkan pada keseimbangan klasifikasi set data. Secara umum, skemanya seperti tinjauan set data, preprocessing, taxonomizer, stopword, transformasi, klasifikasi, dan evaluasi. Nah, yang ketiga ada visualisasi data. Langkah selanjutnya dalam metode analisis sentimen adalah visualisasi data. Nah, visualisasi data ini dilakukan menggunakan bagan sesuai kebutuhan perusahaan atau siapa saja yang memanfaatkan data-data ini. Nah, sebagian besar orang yang biasanya menggunakan teknik yang sudah dikenal seperti grafik, histogram, atau matriks. Namun, hasil akhir dari sentimen analisis bisa sangat bervariasi. Data yang dapat muncul disertai domain lain yang terlibat. Karena itulah teknik visualisasi dapat berupa word cloud, peta interaktif, dan gaya sparkline juga cukup efektif untuk menampilkan hasil analisis. Ini berikut ada tools sentimen analisis, cuman beberapa. Yang pertama itu ada Awario. Awario adalah tools analisis monitoring media sosial. Tools ini mencakup semua jaringan media sosial, berita, blog, forum, dan situs. Terdapat juga fitur sentimen analisis di dalamnya yang dapat menunjukkan bagaimana sentimen terhadap brand dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ada Lexicalytic. Nah, tools analisis teks ini berfokus untuk menjelaskan mengapa pelanggan merespon bisnis kamu dengan cara tertentu gitu. Tools ini itu dapat menjelaskan sentimen analisis untuk menentukan maksud di balik pesan pelanggan. Jadi supaya kita bisa ngerti gitu, kita sebagai yang pemegang kendali itu bisa ngerti maksud dari setiap pesan pelanggan yang masuk ke kita gitu, mau itu dari customer, dari konsumen, dari siapapun itu. Yang ketiga ada social mention. Social mention ini dapat digunakan untuk menarik data tentang kata kunci kita dari setiap situs media sosial, lalu mengkompilasikannya ke dalam ringkasan yang komprehensif. Nah, dan yang terakhir ada Brainwatch. Nah, Brainwatch ini adalah tools analitik dan monitoring media sosial lainnya yang dapat digunakan untuk sentimen analisis. Tools ini menganalisa sentimen terhadap brand untuk menunjukkan tren yang ada. Nah, akan tetapi si Brainwatch ini selain itu memiliki fitur image insight gitu, yang dapat mengidentifikasi gambar logo brand kita dengan cara yang sama gitu, dengan topik yang dapat dikaitkan dengan brand kita, sehingga kita itu dapat menemukan gambar yang tersimpan di situs-situs yang menyertakan logo brand kita gitu. Jadi kalau kita misalkan punya brand, lalu kita coba fitur image insights, kita bakal mengetahui brand kita tuh berada di situs-situs apa aja gitu. Nah, dari keempat beberapa tools yang saya sampaikan ini, dari ringkasan ini kita dapat mengetahui bahwa si
rasio orang berbicara positif tentang kata kunci kita itu maupun sebaliknya, ya kita dapat menggunakan tool ini untuk mendapatkan ringkasan gitu. Kita tuh bisa gunakan tools ini untuk mempersingkat kinerja kita gitu. Kita bisa tahu secara singkat tentang reputasi media sosial kita. Nah, kalau misalkan boleh saya tarik benang nih dari awal saya menjelaskan bahwa si sentimen analisis ini merupakan metode untuk memperoleh data dari sebagai platform yang tersedia di internet. Nah, kemajuan teknologi ini memungkinkan mesin untuk mengenali suatu istilah yang dianggap sebagai opini positif maupun sebaliknya gitu. Nah, selanjutnya si data-data dari opini tersebut sangatlah berperan penting bagi pengembang atau developer untuk menjadi umpan balik gitu, menjadi feedback sebagai perbaikan produk atau layanan gitu, tanpa perlu memperoleh opini secara langsung dari masyarakat. Jadi dia tuh bisa mengetahui gitu. Nah, pihak penyedia telah mendapatkan evaluasi yang penting guna mengembangkan layanan atau dirinya sendiri. Berikut penjelasan saya mengenai pengenalan NLP di bidang sentimen analisis. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.